Jumat tuh ada qobliyahnya, saudara. Jangan sampai nih teman-teman majelis nih, sholat nih di masjid nih, qobliyah nih rada nyangkut ini. Kita harus pahamin ya, qobliyah Jumat khususnya. Ini saya sebelumnya harus terangin dulu. Kalau khotib udah naik mimbar, nih rumusnya nih, hidup. Kalau khotib sudah naik mimbar, tidak boleh sholat, haram. Kalau khotib sudah naik mimbar walaupun belum khutbah. Kalau khotib sudah naik mimbar walaupun belum khutbah, artinya kan abis naik itu biasanya duduk adzan, itu namanya udah naik mimbar. Udah naik mimbar. Kalau khotib sudah naik mimbar, maka bagi orang yang ada di dalam masjid, bagi orang yang ada di dalam masjid tidak boleh mengerjakan sholat apa saja, haram. Bagi orang yang sudah ada di masjid dari tadi di tidak boleh mengerjakan sholat apa aja, termasuk sholat qobliyah Jumat. Itu rumusnya nih. Namun bagi orang yang baru datang ketika khotib sudah naik mimbar, baru datang, baru apa sebabnya ketiduran, apa sebabnya warungnya tadinya laris banget jadi rada telat juga ke masjid, atau emang sebabnya sengaja karena rumahnya dekat, ditegur sama bini, Jumat khotibnya aja belum datang, begitu kan gue tahu lewat rumah gue, begitu maka telat. Ini macam-macam. Karena dia udah khutbah tuh khotib, atau udah duduk, atau udah khutbah, kita baru datang, ini masih disuruh sholat qobliyah Jumat. Dari keterangan inilah yang kemudian pada pemakaiannya keliru. Ini rumus ini nih, jangan ditinggal. Bagi orang yang sudah dari tadi di masjid, haram mengerjakan sholat apa saja, termasuk qobliyah Jumat. Namun bagi orang yang baru datang ketika khotib sedang khutbah, maka dia masih disuruh untuk mengerjakan sholat qobliyah Jumat. Sebab qobliyah Jumat sunnah rawatib muakkad, rawatib muakkad, qobliyah Jumat. Jangan sampai saudara duduk aja nggak qobliyah, jangan, qobliyah. Tapi rumus ini diingat-ingat. Saya mau menerangkan dalilnya biar kita faham dari mana ini qobliyah Jumat nih. Ini mengkias zuhur, bukan. Emang ada hadis tersendiri dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis bisa dilihat di dalam kitab namanya Nailul Autar, atau matannya nama Imam Syaukani karyanya. Matannya namanya Muntaqal Akhbar. Hadis hukum pilihan, begitu dengan judulnya. Hadis nih. Hadisnya sahih hadisnya. Nanti akan saya terangkan bagaimana Asy-Syaukani mengomentari di sini. Kasusnya daripada sahabat Nabi namanya Sulek Al-Ghatafani. Ada orang namanya Sulek. Sulek. Bukan Suleh. Begitu. Sulek. Sulaik Al-Ghatafani. Jadi Sulek ini ketiduran. Akhirnya bangun-bangun agak telat. Udah tengah 12. Jauh rumahnya. Sulek nih masuk ke Masjid Nabawi. Nabinya udah
khutbah tuh telat. Sulek nih masuk masjid, nabinya sudah, artinya sudah tuh sedang berkhutbah nabinya. Khutbah apa nih? Jumat. Saya terjemahnya dulu, ntar bahasa Arabnya saya bacain hadisnya. Khutbah Nabi lagi khutbah. Nabi lihat tuh dari mimbar, ada sahabatnya datang. Nampaknya Sulek nih kayak kita orang pola pikirnya, nampaknya mewakili kita. Beneran, khutbah Jumat itu dengerinnya hukumnya apa? Wajib, baik. Salat qobliyah Jumat sunat. Jadi ya udah duduk aja begitu. Sulek tuh duduk aja, enggak salat qobliyah, duduk aja. Ini Nabi ada begitu tuh lagi khutbah ditegur. Kalau kita kan nggak berani khotib begitu tuh. Sulek lagi khutbah nih, Nabi ngobrol sama jamaah. Nih ngomong lagi khutbah tuh kalau yang pokok kudu jangan diem aja. Begitu. Itu mau temannya handphonenya bunyi lagi khutbah. Ringtone-nya nih kagak dimatiin. Mana bunyinya itu adalah Bang Toyib. Lagu Bang Toyib. Begitu, diem aja. Yang dia aja diem aja, nggak ada handphonenya. Kan nggak boleh gerak. Ngeganggu sama yang lain. Saya juga, ente juga keganggu. Gitu. Maka ini Sulek Al-Ghatafani duduk. Nabi ingetin. Kata Nabi, Sulek, apakah engkau sudah sholat sebelum ke masjid ini? Udah sholat belum? Nih yang bakal orang menjadi perdebatan. Bahasa nabinya begitu. Sulek, apakah kamu sudah sholat sebelum datang ke masjid? Kira-kira sholat apa maksud Nabi? Tahiyatul masjid bukan? Tahiyatul masjid dikerjakannya di mana? Kalau di rumah nggak ada tahiyatul rumah, kagak ada. Nabi bilang, ente udah sholat belum sebelum datang ke masjid? Sholat apa maksudnya? Qobliyah. Qobliyah apa? Jumat. Dibilang qobliyah Jumat enggak ada, kagak paham begitu. Nah, Sulek jawab. Kata Sulek, belum ya Rasulullah. Belum, betul belum ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sulek, bangun dulu, sholat ya, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Qobliyahnya nih jangan suratnya panjang. Jangan rakaat pertama Yasin, kedua Tabarok. Entar khotib udah selesai khutbah, sholat Jumat dia masih qobliyah aja dia. Sholatlah cepetin. Ini nih Imam Syaukani di dalam Nail Autornya sulit dimengerti kalaulah ini bukan qobliyah Jumat. Ini nabinya ngomong ente udah sholat belum sebelum datang ke masjid. Enggak mungkin sholat tahiyatul masjid yang dimaksud Nabi, sebab bahasanya sebelum datang ke masjid. Begitu, enggak mungkin. Maka inilah ulama-ulama tuh ada namanya qobliyah Jumat 2 rakaat. Ini 2 rakaatnya nih. Nanti yang 4 nanti kita jelaskan hadisnya. Yang 4 kita orang 2 orang ngerjainnya. Qobliyah. Kata dalam hadis nih, sahih hadisnya. Ja'a Sulaikun Al-Ghatafaniyu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Faqala ya Sulaik, as-sallaita qabla an taji'a? Faqala Sulaik, la ya sayyidi ya Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
sholli rakaataini wa tajawwaz. Itu bahasa Arab yang tadi saya terjemah. Begitu. Qobliyah Jumat, jangan enggak qobliyah Jumat tuh. 2 rakaat, ini muakkad. 2. Bacanya apa? Udah yang bisa aja Pak. Ya udah kuliah kulhu, surat langgana. Udah itu aja. Gede ganjaran. Gitu. Baca kuliah itu 1/4 Al-Qur'an ganjarannya. Baca kulhu itu 1/3 Al-Qur'an ganjarannya. Gitu. Tuh begitu. Udah ini aja. Surat ini yang dibaca. Qobliyah. Nah, ada pengamalan begini kita orang, karena di Indonesia ini ada sebagian masjid adzannya. Ini saya mau rapihin sekarang nih untuk kedudukan ini nih biar nggak keliru. Di kita orang nih dalam pengamalan ajaran Nabi ini ada 2. Ada yang Jumatnya adzannya sekali, ada yang Jumatnya adzannya 2 kali. Kita enggak mau memperbincangkan dalil-dalilnya di lain kesempatan karena kita ngomongin tentang sholat sunat. Jadi ini 2 kali sekali ini bagaimana? Ini pada bagian lain biar enggak terlalu panjang di sini. Kalaulah adzan sekali, ini adzan sekali, adzan 2 kali kita enggak komentari. Artinya untuk urusan qobliyah Jumat. Ini yang kita mau komentari, bila saudara ikut sholat Jumat di masjid yang mana adzannya sekali. Saya mau tanya dulu, kalau adzan sekali itu adzan dulu baru khotib naik mimbar atau naik mimbar dulu baru adzan? Hah? Diingat-ingat dulu nih, diingat-ingat yang kemarin-kemarin. Kalau adzan sekali, apakah khotibnya naik mimbar dulu baru kemudian adzan, ataukah adzan dulu baru kemudian naik mimbar? Naik mimbar dulu baru adzan. Begitu ya? Baik. Dia naik mimbar. Dia naik mimbar biasanya salam tuh khotib kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata dia, duduk baru adzan. Begitu ya? Kita udah qobliyah belum? Udah qobliyah belum? Belum. Lalu khotib udah selesai adzan diri, memulai pada bangun salat qobliyah. Qobliyah apa? Jumat. Apa nih hukumnya? Diingat-ingat, kemarin-kemarin ngerjain. Begitu. Ini apa hukumnya? Hah? Apa hukumnya? Kenapa haram? Hah? Khotib udah naik mimbar, padahal dia sudah ada di situ, maka haram. Ingetin tuh. Sholat aja bisa masukin ke neraka. Sholat, apalagi nggak sholat. Inilah butuh ilmu. Ingat-ingat, kita begitu nggak tuh kemarin-kemarin? Begitu. Maksud saya nih, saya jelasin. Begitu. Jadi kalau khotib udah naik mimbar, udah nggak usah qobliyah. Ini maksudnya qobliyah nggak usah, bukan nggak ada. Enggak. Kalau khotib udah naik mimbar, kita ada di situ. Kalau yang adzan 2 kali, kita qobliyahnya khotib udah naik mimbar belum? Belum. Tuh. Itu enggak masalah. Wong khotibnya belum naik mimbar, enggak masalah. Ini yang kita mau sedikit ulas supaya kita paham. Kalau khotib sudah naik mimbar, adzannya sekali, maka kita jangan ngerjain qobliyah. Saya pengen biar nggak hilang ganjaran gede ini. Nanti saja
sesudah sholat Jumat rapih. Kalau mau ngerjain, ntar nih diterangin atu-atu. Kan kita belum ngomongin waktu qobliyah mulai kapan, waktu dia mulai kapan, belum kita. Belum nerangin itu. Kita nerangin atu-atu, biar saudara paham. Haram. Udah berapa kali kayak begitu tuh, tobat. Begitu. Kata kita nih, sok-sokan, gua aswaja. Ini salah masjid. Aduh, salah masjid lagi. Aswaja, asal ketemu warung jajan. Begitu. Ini bukan begitu, ini aja ajarannya. Kita harus paham nih duduk-duduknya biar kita nggak keliru. Nanti aja. Cuman nih yang sholat nih hukumnya apa tadi tuh? Qobliyah yang khotib naik mimbar hukumnya haram. Ini yang menyebabkan dia dosa siapa? Ini saya mau tanya nih, yang membuat dia dosa nih siapa ini? Kan dia dosa nih. Yang membuat dosa siapa ini? Siapa ini? Yang membuat dia dosa? DKM. Ya, pengurus majelis Jumat. Begitu ya? Maka dia bakal dituntut. Ketika ada orang diri tuh, dia bakal dituntut di akhiratnya. Sama dia yang ngerjain. Ya Rob, gua dosa. Ini penyebab gua dosa. Dia kagak kasih kesempatan buat saya. Sian tuh DKM. Gitu. Yang adanya tuh begitu. Maka saudara, biar kita paham, kita sebagai DKM bagaimana biar tidak disalahin. Kan begitu. Ini saya mau ngatur solusi semuanya ini. Solusi yang kita mau bedah. Bagaimana biar kita jangan salah? Ini atur. Tolong kalau Jumatnya mau bertahan juga adzan tuh sekali. Begitu pilihannya itu, maka cara ini kerjakan biar semuanya selamat. Bagaimana caranya? Saya ngasih solusi biar gampang. Duhur gitu. Duhur jam berapa? Jam 12. Baik. Kalau duhur jam 12, kita nih adzan sekali. Begitu artinya majelis Jumat kita atau masjid kita. Kita bertahan di situ umpama. Maka upayakan pengumuman keuangan dan informasi lainnya paling tidak 5 menit sebelum adzan. 5 menit sebelum adzan. Adzan itu maksudnya masuk waktu. Kalau ibarat dohor jam 12, mulai dirinya si pengurus ini bagian kesekretariatan ini mulai dirinya 12 kurang 5. Begitu. Intinya sebelum adzan dikit lagi dah gitu. Biar saya gampang aja 5 menit. Begitu bahasa saya. Ini solusi buat kita pengurus biar nggak salah di agamanya. Begitu. Bagaimana? Kan tentu kita salam sebagai pengurus atau panitia Jumat. Assalamualaikum. Biasanya alhamdulillah, sholawat, segala macam sampai amma ba'du. Habis itu puja-puji, syukur, segala macam. Habis itu selanjutnya sholawat salam. Ini nih kira-kira memakan waktu 5 menit makan waktunya. Baru segitu doang tuh. Artinya dari mulai assalamualaikum, alhamdulillah, terus sampai amma ba'du. Biasanya nih praktek umum. Terus kemudian pertama-tama kami panjatkan puji-puji syukur segala macam. Selanjutnya sholawat salam. Ini kira-kira menelan waktu 5. Artinya 5 menit. Kalau tadi jam 12 kurang 5 sudah pukul 12. Artinya 12 itu udah masuk waktu. Nah, sebelum ngumumin keuangan, khotib Jumat depan atau Jumat ini dan seterusnya, berita-berita yang dia mau sampaikan dari apa yang dianggap perlu disampaikan, awali ngomong begini.
Ini solusi. Hadirin sekalian, jamaah Jumat yang mulia, waktu Jumat untuk hari ini jam 12.00